Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, oke, selamat datang di podcast kita dengan judul Bad Praktek dan juga Good Praktek yang ada di instansi kita masing-masing. Tapi sebelum itu, aku ada pantun nih, tolong cakepnya ya. Oke, Oke, pergi ke taman memetik melati, cakep, melati harum di pagi hari. cakep, Selamat datang di podcast kami. cakep. Mari berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Yeay. Nah, sebelum kita memulai podcast kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih. Mau kenal nggak sih dengan narasumber-narasumber kita yang ada di podcast pada pagi hari ini? Oke, untuk pertama dari mulai Kak Hema nih. Kak, tolong dong perkenalkan diri ya Kak terlebih dahulu. Oke, halo semua, perkenalkan saya Hema Malini dari RSUD Muhammad Zain. Saya perawat ahli pertama khususnya di ruangan rawat inap penyakit dalam. Oh, halo Kak Hema, salam kenal Halo. ya. Nah, untuk ada nih satu orang lagi yang paling ganteng di antara kita berdua. Bang, perkenalkan dong diri abang terlebih dahulu. Oke, hai semuanya. Salam kenal, saya apoteker Krisnaldi Saputra Bella SPAM. Pada saat ini saya bertugas di Puskesmas Gantung dengan jabatan calon apoteker ahli pertama. Oke. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Ina Pratiwi. Saya sebagai calon peranata hubungan masyarakat ahli pertama pada Rumah Sakit Muhammad Zain. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Ina. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kita, yaitu bad praktek dan juga good praktek yang ada di instansi kita masing-masing. Nah, untuk good dulu nih, kita dengarkan cerita dari Kak Hema, good praktek yang ada di rumah sakit. Tolong dong Kak ceritain apa sih good praktek yang ada di RSUD Muhammad Zain. Oke, untuk good praktek sendiri yang telah saya alami selama bekerja itu adanya sistem rekam medik digital. Namanya itu DigiCare yang bisa digunakan oleh seluruh pemberi layanan di rumah sakit. Misalnya seperti dokter, perawat, apoteker, analis lab, seperti itu. Oke, jadi di RSUD Muhammad Zain berarti ada aplikasi namanya DigiCare. Nah, menurut Akak nih, apa sih kunci keberhasilan dari DigiCare tersebut? Mau tahu dong kami? Kunci keberhasilan dari DigiCare itu adalah pemahaman bagi petugas untuk mempermudah mencatat kondisi pasien secara keseluruhan. Gak hanya perkembangan pasien atau instruksi dokter aja, tapi juga ada hasil-hasil pemeriksaan penunjang, juga hasil lab sudah ada di situ. Nah, kita kalau sudah ada aplikasi itu tidak perlu lagi menulis satu persatu secara manual, jadi mempermudah seperti itu, sehingga tidak ada lagi human error seperti itu. Nah, Oke, berarti aplikasi tersebut tuh itu sebagai mempermudah pelayanan yang ada di Rumah Sakit Muhammad Zain ya Kak ya? iya. Nah. Nah, menurut Akak nih, gimana sih cara memperluas DigiCare ini ke unit lain atau enggak ke instansi lain? Tolong dong Kak, gimana pendapat Kakak nih? Cara memperluasnya sendiri itu dengan mekanisme knowledge sharing. Jadi kita itu sharing dengan rekan sejawat. Misalnya poin-poin apa saja yang ada di DigiCare itu yang bisa dicontoh oleh rekan atau unit lain seperti itu. Terus kita juga bisa mengadakan workshop atau site visit. Misalnya kayak memberi kesempatan unit lain untuk melihat langsung bagaimana sih sistem kami ini bekerja gitu.
Oke, berarti ini nih aplikasi yang sangat berguna ya kayak gitu. Jadi Iya. kalau untuk instansi lain atau enggak unit lain nih yang mau belajar bisa nih ke Rumah Sakit Muhammad Zain. Nah kalau di Rumah Sakit Muhammad Zain itu ada DigiCare. Kalau di Puskesmas Gantung nih Bang Trisnaldi nih, ada nggak sih aplikasi atau good praktek yang ada di Puskesmas Gantung? Tolong Bang ceritakan. Oke, jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama saya bertugas di Puskesmas Gantung. Yaitu di Puskesmas Gantung ada good praktek, yaitu terdapat media digital e-Puskesmas. Ya, jadi media digital ini dibuat sesuai dengan nilai ASN kita, yaitu adaptif. Nah, jadi segala bentuk perubahan dilakukan dengan menyesuaikan segala kondisi ataupun keadaan saat ini. Seperti itu. Oh, berarti sama nih ada aplikasi kalau di SUD namanya DigiCare, kalau di Puskesmas itu e-Puskesmas, sama-sama membantu Iya. kan berarti. Nah, kalau menurut Abang nih untuk kunci keberhasilan dari e-Puskesmas itu apa, Bang? Oke, jadi kunci keberhasilan dengan adanya e-Puskesmas ini yaitu sangat membantu para petugas untuk melakukan pelayanan, khususnya dari pendaftaran sampai pengambilan obat pasien. Selain itu juga, dengan adanya aplikasi e-Puskesmas ini, para petugas bisa lebih cepat dan lebih lancar dalam melakukan pelayanan, sehingga data yang diinput itu lebih akurat dan pelaporan menjadi lebih mudah. Oke. Nah, selanjutnya nih Bang, gimana sih cara Abang memperluas app Puskesmas ini ke unit lain? Oke, jadi cara kita memperluas aplikasi e-Puskesmas ini ke unit lain yaitu dengan cara salah satu petugas kita diterapkan untuk mengikuti pelatihan. Nah, jadi dengan pelatihan ini petugas tersebut bisa menginformasikan apa saja yang terkait dengan aplikasi tersebut ke unit lain. Sehingga dengan hal tersebut bisa membantu menyebarluaskan juga ke unit-unit yang ada di Belitung Timur ini. Oke, berarti dua aplikasi ini sebagai pembantu ya di pelayanan di rumah sakit dan juga puskesmas. Nah, tadi nih yang bagus nih, pasti nih ada kekurangan yang ada di rumah sakit dan juga di puskesmas. Ini bukan berarti kita mau mencari kesalahan nih, tapi kita mau gimana sih cara kita pembelajaran dari kesalahan tersebut. Untuk di rumah sakit Muhammad Zain gimana nih Kak Hema? Ada nggak sih bad praktek yang ada di sana? Kalau untuk bad praktik atau kekurangan sendiri ini itu sebenarnya udah jadi masalah umum ya di rumah sakit itu kurangnya ruangan atau bed inap di RSUD Muhammad Zain sendiri. Penyebabnya kayak gitu ya. Iya, penyebab kekurangan ruang inap atau bed itu sendiri sebenarnya dari ketidakseimbangan jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Kan jumlah masyarakat itu semakin bertambah, sedangkan infrastruktur rumah sakit ini tidak sejalan perkembangannya, jadi kurang gitu. Terus juga RSUD Muhammad Zain kan RSUD satu-satunya di Belitung Timur. Jadi pasien-pasien rujukan dari Puskesmas Gantung, Damar, Puskesmas Simpang Pesa itu seperti itu dirujuknya ke RSUD Muhammad Zain, sehingga kan pasiennya nanti menumpuk seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, menurut Kakak nih, bagaimana sih cara mencegah dan apa sih alternatif dari Kakak supaya itu tuh nggak kejadian lagi? Cara mencegahnya, kita sendiri itu punya inovasi, namanya itu sistem ruang transit. Nah, biasanya kan pasien kalau misalnya datang terus dilakukan perawatan pengobatan di IGD, setelah itu ditransfer ke ruang inap, tapi kan ruang inapnya misalnya kan kurang atau bednya tidak tersedia seperti itu. Jadi daripada pasiennya menunggu atau menumpuk di IGD, kita
membuka ruang transit. Di RSUD sendiri, ruang transitnya itu menggunakan ruang papiliun, 3 bangunan. Nah, dalam satu bangunan itu bisa dimasukkan 3 pasien, seperti itu. Jadi tetap mendapatkan perawatan yang optimal gitu. Oke, tadi kan dari Rumah Sakit Muhammad Zain nih. Nah, pasti di Puskesmas Gantung ini pasti ada bed praktek yang ada di sana. Bang, tolong dong, apa sih bed praktek yang ada di situ menurut Abang nih? Apa tuh? Oke, jadi bed praktek di Puskesmas Gantung sendiri yaitu masalahnya di stok obat. Stok obat kita itu sering mengalami kekurangan. Nah, itulah penyebab pasien kurang mendapatkan pelayanan yang maksimal. Oke, jadi menurut Abang nih apa sih penyebab kegagalan dari bed praktek tersebut? Oke, jadi penyebabnya itu salah satunya adalah alur birokrasi perencanaan yang terlalu lama. Jadi kita dari Puskesmas itu melakukan perencanaan kebutuhan obat ke Dinas Kesehatan di Belitung Timur. Nah, alurnya tadi yang terlalu memakan waktu sehingga membuat masalah stok obat kita mengalami kekurangan. Oke, nah kalau tadi kan itu tuh penyebab. Nah, kalau untuk cara pencegahan dan juga alternatif supaya hal tersebut tidak terulangi kembali, gimana tuh Bang? Oke, jadi untuk pencegahan beserta alternatifnya yaitu kita bisa meminta kepada pihak terkait untuk melakukan respon lebih cepat terkait kebutuhan di setiap puskesmas. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan dana BLUD untuk mencukupi kebutuhan obat-obatan di puskesmas masing-masing. Itu salah satu alternatif yang sangat tepat untuk kondisi saat ini. Oke, jadi tadi udah kita dengarkan nih apa sih good praktek dan juga bad praktek yang ada di instansi khususnya yaitu Rumah Sakit Muhammad Zain dan juga Puskesmas Gantung. Nah, setiap instansi itu pasti ada good dan bad prakteknya ya. Yang kalau good tuh supaya kita bisa mempertahankan dan juga memperkembangkan, serta kalau untuk bad ini kita bisa menghindari agar menciptakan lingkungan yang profesional berorientasi kepada pelayanan. Semoga melalui diskusi kita ini kita semua dapat belajar bersama bagaimana cara untuk memperkembang pelayanan kita dan juga untuk meningkatkan kualitas kerja kita di institusi kita masing-masing. Akhir kata, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.